Solo. Kota ini dikenal dengan ragam kuliner menyenangkan yang dapat ditebus dengan harga terjangkau. Ia pun sering disebut surganya kuliner. Mau gulai kambing ada, gudeg ada juga. Tapi kuliner Solo nggak sekadar yang terlihat di permukaan aja. Ya, daging anjing. Di Solo terdapat warung-warung yang menjual olahan daging anjing. Bentuknya seperti sate, rica guguk, daging goreng, atau tongseng asu. Persoalannya, anjing bukanlah hewan ternak, melainkan peliharaan. Maka bisnis ini syarat masalah. Problemnya tak cuma soal kesejahteraan hewan, tapi juga risiko bawa penyakit. Anjing adalah penular rabies terbesar. 98% kasus di Indonesia disebabkan oleh anjing yang sudah terkena rabies terlebih dahulu. Ia menular lewat gigitan dan air liur, ke luka terbuka atau selaput lendir. Makan anjing tidak bikin konsumen terkena rabies, namun rabies bisa menyebar lewat rantai perdagangannya. Dalam praktiknya, ada pengangkutan dan pengiriman anjing besar-besaran. Bisa lintas kota, provinsi, hingga pulau. Mungkin dari sekian banyak anjing yang di satu tempat, misalnya satu kendaraan, itu bisa saja kan dalam perjalanan itu mesti ada anjing itu harus makan, harus kemudian ada lelerannya. Nah, itu bisa terjadi cross transmisi dari anjing ke anjing. Penjagalnya itu kan mengeksekusi, membunuh anjingnya, kemudian membelah untuk menjadikan daging itu. Nah, kemudian potensi penularan itu bisa sangat-sangat bisa terjadi di antara jagal anjing itu dengan dari anjing yang penderita rabies. Kondisi kesehatan anjing yang diperdagangkan biasanya tak jelas. Mereka kerap ditemukan dengan kondisi sakit dan mengenaskan. Bila memakan dagingnya, konsumen berpotensi kena penyakit kolera dan trichinelosis, sampai terekspos bakteri Salmonella dan E. coli. Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surakarta, jumlah warung anjing di Solo mencapai 27 per tahun 2023. Koalisi Dog Meat Free Indonesia atau DMFI punya data berbeda. Mereka mencatat setidaknya ada 50 warung anjing. Bisnis ini bisa terus lestari karena ada demand dari pasar. Setiap warung bisa menyembelih 2 anjing per hari. Bila berat anjing 8 kg, warung menjual 16 kg anjing setiap hari. Ini setara dengan 96 porsi anjing yang disajikan per hari. Dengan mematok harga Rp20.000, satu warung bisa meraup Rp1,9 juta per hari atau Rp57 juta per bulan. Kalau ada 50 warung di Solo, artinya 144.000 piring terjual setiap bulan dengan nilai transaksi sekitar Rp2,9 miliar. Stok anjing Solo kebanyakan dari Jawa Barat, daerah yang masih endemis rabies. Sumber anjing biasanya adalah anjing liar yang ditangkap. Ada juga anjing milik warga yang dicuri. Mereka diangkut dengan truk atau mobil bak untuk dikirim ke sejumlah daerah, termasuk Solo. Tekanan kepada kuliner anjing di Solo mengencang beberapa tahun ini. DMFI khawatir akan kesejahteraan hewan dan risiko kesehatan dari perdagangan ini. Narasi menelusuri sejumlah warung yang tersebar di Solo untuk melihat praktik kuliner anjing di bawah tekanan yang ada. Sejumlah warung cenderung berjualan dengan tertutup. Seperti di sini, hanya ada spanduk kuning dengan tulisan rica-rica. Atau di sini memakai diksi RW. RW adalah kode untuk rica waung atau rica anjing. Ada juga warung dengan spanduk bacalek yang hanya menuliskan rica-rica. Warung lainnya menuliskan kode RR dan RW di depan warung. Tapi di dalamnya tertera jelas rica guguk. Pripun Pak? Di demo pecinta anjing. Tahun pinten Pak? 2003 awal itu Pak. Ini kan kami boten asal ngajeng. Sing ngajeng boten asal damel spanduk, guguk ngoten boten wonten. Kalau dari atas panggil Pak Dilan apa? Ini saya tidak ada masalah. Boten wonten masalah mrikone pemerintah Solo ini boten wonten masalah. Ya tadi sama-sama menjaga Nggih. panos kita Ke depan boten usah vulgar banget ngoten. tetap ya kita silat. Wah, itu pasang Mas. Kacone pripun? Aslinya kan betul ya sepanduk. Betul kan mau buat
Dikira Dikira warung makan biasa ngoten. tutup, patang tutup. Sing lebih kan itu dereng sedaya Solo deh. Nggih. Solo tak itu pun ditongklo patang. Di luar itu ada juga yang berjualan blak-blakan, seperti di sini dengan mencantumkan diksi sate guguk. Atau di warung anjing Scooby-Doo ini. Warung itu dibuka di depan pasar saat malam hari. Ia menyediakan banyak menu, mulai dari rica, tongseng, sampai sate. Tidak sedikit pula yang makan di sini. Berlanjut ke lokasi lain, ada warung dengan nama serupa yang juga jualan terang-terangan. Kalau warung yang ini cukup berani, ia berdagang di dekat ikon religi baru Solo, Masjid Raya Sheikh Zayed. Jaraknya hanya sekitar 180 meter. Di spanduk tak tertulis diksi yang mengarah ke anjing, hanya rica-rica. Tak cuma warung anjing, penelusuran kami turut berlanjut ke rumah jagal. Lokasinya ada di samping Sungai Bengawan Solo. Pemiliknya menjagal anjing di samping rumah. Bau anyir darah menghiasi area sekitar. Penjagalan hari itu sudah selesai dilaksanakan. Yang tersisa ialah limbah organ anjing yang tergeletak, seperti kulit, kaki, rahang, dan mata anjing. Di dekatnya, kami menemukan 4 ekor anjing yang masih hidup. Mereka diikat dalam karung goni dengan kondisi lemas. Kemungkinan mereka akan dibantai keesokan harinya. Risiko kesehatan dari kuliner anjing tak cuma soal rabies. Di sekitar aliran sungai yang sama, 2022 lalu, terjadi hal yang berbahaya. Sungai Bengawan Solo tercemar darah dan sisa organ anjing yang dijagal. Padahal, ada anak-anak yang bermain, orang memancing, dan mencuci pakaian di sana. Air yang tercemar bisa membawa sejumlah bakteri dari anjing yang sakit dan masuk ke pori-pori manusia lalu menyebabkan penyakit. Sebut saja leptospirosis, Ehrlichiosis, dan Streptococcus. Sejumlah risiko tadi tak bikin para penikmat beralih ke daging lain. Kenapa ini terjadi? Kita harus melihat proses pewarisan atau regenerasi dari konsumen sendiri. Misalkan kakeknya, kemudian bapaknya, kerabatnya yang lain, kemudian cucu. Lah ini tidak bisa diabaikan proses regenerasi. Kita ada teori umum, kuliner itu akan musnah ketika tidak ada konsumennya. Ternyata ini ada proses pewarisan juga. Jadi getok tular cerita yang dari mulut ke mulut itu turut andil dalam melanggengkan konsumen anjing gitu. Mitos ini makan sate jamu akhirnya bikin kuat indahoy atau bahkan menyembuhkan orang yang sedang habis sunat. Nah, itu mitos itu terpelihara, tapi dalam hal ini ya orang percaya saja, para konsumennya tentunya ya. Itu tadi Heri Priyatmoko, sejarawan yang banyak menelisik sejarah kota Solo. Menurutnya di Solo, proses pewarisan terus berjalan, ditambah mitos yang terus dipercaya, membuat asu bisa terus dikonsumsi sampai hari ini. Bagaimana awal mula anjing bisa jadi bahan konsumsi warga? Hidangan sate jamu atau olahan guguk sudah ada sejak zaman Majapahit. Anjing yang hidup di hutan jadi persembahan di lingkungan istana. Maju ke periode Islam, makanan ini juga tak redup. Soalnya tak semua masyarakat beragama Islam. Ada juga yang beragama lokal seperti kejawen. Saat itu alasan anjing dikonsumsi terkait masalah keseimbangan populasi. Masuk ke era kolonial, muncul ideologi pencinta hewan seperti anjing dari orang Eropa. Namun ini tak menyurutkan tradisi kuliner anjing. Dalam hal kuliner, kita tidak bisa melupakan bahwa orang-orang Jawa itu tidak semuanya Islam, tidak semuanya terpengaruh oleh orang Eropa. Ini akhirnya apa ya, daging anjing itu akhirnya mereka masak gitu. Ada beberapa catatan biografis yang menegaskan dulu anjing itu kalau tidak ada speneng, tidak ada tanda, itu pasti dianggap anjing liar. Nah, adanya jologuk. Nah, jologuk itu, jolo itu menjala, guk itu ya anjing. Nah, jadi ada orang yang bertugas untuk menangkapi anjing-anjing itu. Nah, kalau tidak ada tandanya tadi, gitu ya. Bisnis daging anjing di Solo sangatlah pelik. Di tengah itu, opsi paling sederhana untuk mencegah rabies dan sakit lainnya adalah vaksinasi untuk sebanyak mungkin anjing.
Cara penting lain dengan menerbitkan larangan perdagangan anjing. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sebetulnya pernah berjanji menerbitkan surat edaran atau SE yang melarang perdagangan daging anjing pada September 2022 lalu. Setahun berjalan, Pemkot Solo terkesan tak memprioritaskan isu ini. Janjinya belum terpenuhi. Kasus serupa muncul di Tomohon, Sulawesi Utara. Perdagangan daging anjing di wilayah ini cukup masif dan sudah seperti tradisi. Meski begitu, pada Juli silam, pemerintah setempat resmi melarang perdagangan daging anjing di pasar-pasar. Narasi sudah mengajukan wawancara dengan Wali Kota Surakarta, Gibran. Ia tak bisa diwawancarai dan justru mengarahkan kami kepada anggota DPRD Surakarta. Kami akhirnya mendapat keterangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait langkah menghadapi perdagangan anjing di Solo. Pihaknya mengaku sulit bikin larangan atau penindakan karena tak ada aturan yang mengikat di atasnya. Lalu, apa yang akan dilakukan Pemkot Solo?